resmi kondisi infrastruktur dan keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, visualisasi data spasial menjadi alat yang sangat penting. Melalui peta tematik dan dashboard analitik, kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana kondisi ruang kelas, ruang guru, hingga angka putus sekolah tersebar di 47 kecamatan. Informasi ini tidak hanya memberikan gambaran situasi terkini, tetapi juga membantu pemangku kebijakan dalam menentukan prioritas intervensi pendidikan. Pada bagian pertama ini, kita akan meninjau sebaran ruang kelas rusak berat di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TPA, TK, SPS, SD, SMP, hingga PKBN, untuk melihat wilayah mana yang memerlukan penanganan segera dan mana yang sudah berada dalam kondisi aman. Sebaran ruang kelas rusak berat di Kabupaten Sukabumi menunjukkan variasi kondisi antar kecamatan pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang PAUD TPA, seluruh kecamatan tercatat tidak memiliki ruang kelas rusak berat, sehingga peta didominasi warna biru muda yang menandakan angka 0. Berbeda dengan itu, pada jenjang TK, kerusakan ruang kelas mulai terlihat di beberapa wilayah. Kecamatan seperti Pelabuhan Ratu, Cisalak, Waluran, dan Ciemas memiliki jumlah ruang kelas rusak berat lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya, ditunjukkan dengan rona warna yang lebih gelap pada peta. Untuk jenjang SPS, kerusakan juga tersebar di sebagian kecamatan, meskipun skalanya relatif kecil. Beberapa kecamatan seperti Cibitung, Cicurug, Cikembar, dan Ciemas tampak memiliki ruang kelas rusak berat dengan jumlah 1-2 unit di tiap wilayahnya. Pada jenjang SMP, kerusakan tampak lebih signifikan. Kecamatan seperti Ciemas, Surade, Cikambar, Purabaya, Kalapanunggal, dan Nyalindung memperlihatkan jumlah ruang kelas rusak berat yang tinggi, bahkan mencapai 10-14 unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan perbaikan yang cukup mendesak pada jenjang pendidikan menengah pertama. Sementara itu, untuk jenjang SD, kerusakan lebih banyak dan tersebar merata di banyak kecamatan. Beberapa daerah seperti Surade, Ciemas, Nagrak, Cicantayan, Parung Kuda, Cicurug, dan Cikembar menunjukkan jumlah ruang kelas rusak berat yang cukup tinggi sehingga tampak jelas melalui warna peta yang lebih gelap. Adapun untuk PKBM, ruang kelas rusak berat hanya terjadi di beberapa kecamatan seperti Kabandungan, Cikidang, dan Sagaranten. Sedangkan kecamatan lainnya berada pada kondisi aman dengan nilai 0. Selain ruang kelas, analisis infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sukabumi juga mencakup kondisi ruang guru, ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium IPA pada setiap jenjang pendidikan. Namun, seluruh informasi detail mengenai kerusakan berat pada jenis-jenis ruangan tersebut tidak dapat ditampilkan secara penuh dalam video ini karena keterbatasan durasi dan ruang visual. Setelah memahami gambaran besar mengenai kerusakan infrastruktur pendidikan, kita akan melanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu pembahasan mengenai angka putus sekolah, APS, di Kabupaten Sukabumi. Indikator ini sangat penting karena memberikan sinyal dini terkait keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah. Mari kita lihat bagaimana distribusi angka putus sekolah terjadi pada setiap jenjang dan kecamatan, serta apa implikasinya terhadap kualitas pendidikan di daerah. Pada jenjang SMP, pola putus sekolah menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Nyalindung dan Cikembar menampilkan angka putus sekolah yang lebih tinggi, berada pada rentang 1,5% hingga 2% yang ditandai dengan warna ungu pada peta. Kecamatan lain seperti Ciemas, Cikidang, dan Warung Kiara juga mencatat nilai di atas 0,75%, sehingga masuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya berada pada kategori rendah, yaitu di bawah 0,5%, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah mampu menekan angka putus sekolah SMP. Pada jenjang SD, angka putus sekolah
relatif lebih rendah dibandingkan jenjang SMP. Hampir seluruh kecamatan berada pada rentang kurang dari atau sama dengan 0,25% dengan warna hijau muda. Hanya beberapa kecamatan yang terlihat menonjol, seperti Cisolok, Cikakak, dan Kalibunder, yang mencatat nilai antara 0,26 sampai 0,50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pendidikan dasar masih cukup baik dan stabil di sebagian besar wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian gambaran umum mengenai kondisi ruang kelas rusak berat serta tingkat keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Sukabumi.